Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cita-Citaku. Video kali ini saya akan menginformasikan info magang dari BUMN. Nah, kita akan mengulik ya website dari BUMN dari cara daftar sampai informasi-informasi yang tersedia di website ini. Yang pertama, teman-teman yang ingin daftar perlu masuk ke akun dulu. Jadi buat akun ya, masuk ke akun bisa klik di sebelah sini, sebelah kanan atas, klik masuk ke akun. Teman-teman yang sudah punya akun, silakan langsung login dengan email sama password. Kemudian, tunggu loading ya, klik yang I'm not a robot, captcha-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun, silakan klik daftar di sini. Sebagai informasi, yang belum punya akun, silakan buat dari sekarang. Kenapa? Karena biasanya BUMN membuka magang ini tidak lama. Oke, nah teman-teman nih jaringannya yang kurang stabil, kalau sering reload harap maklum, karena memang seperti itu saya juga berapa kali reload terus masuk keluar lagi. Jadi harus jaringan yang kuat, ini mungkin wifi saya kurang stabil. Nah, jadi harus reload terus, sabar saja. Nah, di sini buat akunnya masukin nama lengkap sesuai KTP, kemudian NIK, email, sama password. Nah, passwordnya itu gunakan 8 atau lebih karakter dengan perpaduan huruf, angka, dan simbol. Nah, hurufnya itu harus ada huruf kapital. Kalau teman-teman tidak masukkan huruf kapital sama huruf kecil, tidak bisa juga passwordnya terbuat. Jadi, misalnya seperti ini. F, HTI, nih ya. Lihat kan contohnya seperti ini, ada huruf besar F-nya, HTI, karakter misalnya tanda seru ataupun yang misalnya untuk Gmail @gmail.com nih, pagar, bintang dan lain sebagainya dengan angka 1 2 3. Nah, ini yang cocok karena dia ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol dan lebih dari 8 atau lebih karakter. Nah, kemudian nanti klik centang, nanti konfirmasi password, teman-teman bisa langsung Ctrl C, kemudian Ctrl V, langsung tercopy paste. Oke, kemudian centang 2 kali, daftar. Nanti pada saat teman-teman klik daftar, itu akan ada untuk verifikasi email ya. Jadi akan masuk ke email untuk kita klik. Nah, kalau misalnya teman-teman emailnya tidak aktif, tidak akan masuk notifikasi sehingga teman-teman nanti tidak bisa login. Nanti akan ada masuk di email itu yang aktivasi akun. Kita akan klik aktivasi akun di email. Itu kalau misalnya aktivasi akunnya reload terus, teman coba aja. Kalau misalnya kendala masih terjadi, ganti dari jaringan WiFi ke paket data atau dari paket data ke WiFi. Karena saya waktu coba itu dari jaringan WiFi ke paket data baru bisa. Karena WiFi-nya agak lola. Nah, jadi teman-teman silakan atau pergi ke kafe yang kafenya itu kuat jaringan internetnya sehingga teman-teman bisa tidak terganggu dalam membuat akun. Setelah klik daftar dan teman-teman sudah aktivasi, pastikan sudah aktivasi karena kalau belum aktivasi dia tidak akan mau muncul. Dia tidak akan bisa masuk, pasti nanti akan keluar tanda silang. Kalau sudah bisa dia akan checklist dan masuk ke akun. Oke, saya langsung liatin aja. Masuk ke akun, nah seperti ini nanti akan ada data pribadi, teman-teman isi dulu data pribadi, saya tidak perlu lihatkan karena ini akun dari, bukan punya saya, punya saudara saya yang masih jadi mahasiswa. Data pribadi, kemudian masuk ke informasi akademik, data pribadi harus diisi dulu ya. Kemudian ke informasi akademik, di informasi akademik ini ada beberapa universitas yang bisa dicek. Nah, di IG-nya BUMN itu banyak mahasiswa yang komplain menanyakan kenapa kampusnya tidak masuk. Nah, saya tidak tahu ya kampus mana saja yang tidak masuk, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi tidak bisa dilihat sebelum buat akun. Teman-teman perlu buat akun baru bisa ngecek apakah kampus atau perguruan tinggi masuk ke dalam list BUMN. Oke, jadi silakan dicek setelah buat akun. Kalau misalnya tidak masuk, nah teman-teman bisa pakai cara yang pertama coba kontak IG-nya FHCI BUMN, minta dimasukin atau ditambah nama kampus teman-teman. Kalau misalnya disetujui, alhamdulillah. Atau teman-teman bisa email, kontak email BUMN. Ya, kita coba kontak email BUMN itu ada di bawah sini yang admin@fhcibumn.com. Jadi teman-teman silakan email admin@fhcibumn.com, sampaikan kendala ataupun saran misalnya selamat siang Bapak Ibu, saya dari bla 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 bla. Saya mohon
ditambahkan kampus saya karena tidak masuk di daftar list informasi akademik. Nah, teman-teman bisa email seperti itu. Semoga langsung ditambahkan kalau memang disetujui. Oke, sekarang kita lihat di sini masukin jenjang pendidikan dalam negeri atau jenjang pendidikannya apa, S1 misalnya, atau S2 atau S3 atau D3, dia ada syarat-syaratnya, nanti kita akan ulik lebih lanjut apa aja sih informasi dari websitenya, IPK kalian berapa, program studi, dan semester berapa kalian. Tambahkan pengalaman organisasi kamu untuk menambah peluang. Nah, ini tambah pengalaman misalnya jabatannya apa, start date-nya apa, tambah pengalaman misalnya ya. Silahkan teman-teman isi, saya tidak akan lebih lanjut di sini karena bukan akun saya. Jadi di sini hanya pinjam akun untuk informasi. Oke, kemudian kita bongkar, kita coba lihat informasi dari Magenta ini. Pertama kita cek beranda, apa saja yang ada di berandanya. Oke, tentang Magenta sama cek sertifikasi kalau sudah ada ya. Nah, ini cari lowongan, ada jenis magang. Ternyata ada magang umum, magang santri, kampus merdeka BUMN, sama Indonesia Global Talent Internship. Apa sih itu? Nanti kita akan coba lihat. Ada beberapa perusahaan juga di sini banyak ya. Oke, ada lokasinya juga kita bisa cek. Kalau misalnya teman-teman sekarang kita sudah tidak banyak lagi yang namanya online, jadi sudah onsite atau kita bekerja langsung di tempatnya. Jadi teman-teman yang tidak bisa keluar kota, usahakan mencari tempat lowongan yang berada di kota sendiri. Oke, misalnya teman-teman dari Aceh Utara, cari yang di Kabupaten Aceh Utara. Tapi tidak tahu saya apakah akan masuk semua atau tidak, silakan dicoba saja. Posisi teman-teman tertariknya sebagian apa? Developer kah? Desainer kah? Nah, jadi silakan dicek. Atau teknik, kita lihat di tentang Magenta. Oke, tentang Magenta di sini dari BWN ya pastinya ya, cara mendaftarnya. Oke, kita lihat dulu. Buat akun. Oke, cara daftarnya pertama buat akun, ini ada keterangannya ya. Syarat dan ketentuan. Nih, magang umum, kita lihat syarat dan ketentuan untuk magang umum. Kualifikasi umum untuk magang umum ya, itu siswa, mahasiswa, atau fresh graduate tingkat SMA atau sederajat sampai dengan D4 S1. Berarti teman-teman yang SMA bisa ikut magang ini. Karena ditulisnya tingkat SMA, tapi lihat lagi ya dari perusahaannya, keterangannya seperti apa. Kualifikasi khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan pada masing-masing lowongan magang BUMN. Nah, bedanya dengan magang dari kampus Merdeka ya, teman-teman mungkin semuanya yang S1. Kalau ini ternyata bisa SMA, tapi saya tidak tahu bagaimana cara filter, karena tadi kita tidak ada filter untuk SMA. Adanya filter untuk magang umumnya, magang santri, kemudian info tentang lokasi, perusahaan, sama kita mau di bidang apa. Itu aja, tapi untuk SMA D4 S1 tidak ada filternya. Dokumen persyaratan harus ada KTP, curriculum vitae atau daftar riwayat hidup, ijazah atau surat keterangan lulus bagi yang belum dapat ijazah. Oh, ini maaf, ini siswa mahasiswa fresh graduate tingkat SMA. Maksudnya dia baru saja lulus SMA ini sepertinya. Makanya perlu surat keterangan lulus bagi yang belum mendapat ijazah. Jadi teman-teman yang baru saja lulus dari SMA tapi belum ada ijazahnya bisa pakai surat keterangan lulus. Kemudian transkrip nilai. Nah, magang santri. Ini yang magang umum ya. Jadi mohon maaf, bukan SMA yang kelas 11, kelas 10 itu bisa. Enggak, ini untuk yang lulusan dari SMA yang masih fresh graduate, mungkin yang belum masuk S1, jadi bisa coba. Magang santri. Nah, kualifikasi umumnya apa? Mahasiswa dari perguruan tinggi atau universitas Islam yang berafiliasi dengan pesantren. Minimal semester 5 D3, oke, minimal semester 5 dan semester 7 S1. Kalau ini tidak ada keterangan minimal semester berapa ya? Kalau di magang santri ada dari semester 5 sampai semester 7. Kualifikasi khususnya sesuai dengan yang dipersyaratkan pada masing-masing lowongan BUMN. Dokumen persyaratannya cukup KTP. Indonesia Global Talent Internship. Oke, ini untuk mahasiswa aktif S2 dan S3 luar negeri atau lulusan S2 luar negeri yang belum bekerja. Nah, jadi yang belum bekerja di S2 luar negeri boleh. Kualifikasi khususnya sesuai dengan yang disyaratkan BUMN.
Dokumennya apa aja? Ijazah, transkrip nilai, student card atau surat rekomendasi PPID, motivation letter, commitment letter, dan fakta integritas dan CV, kurikulum vitae. Oke, lebih banyak ya untuk, tapi nggak apa nih, ini mahasiswa S2 udah biasa buat seperti ini, pasti bisa. Bagi yang S3. Kampus Merdeka BUMN. Nah, kualifikasi umumnya apa? Mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, serta situasi ekonomi dan sosial lainnya. Mahasiswa dari semua jurusan dengan akreditasi kampus apapun di Indonesia dengan catatan kampus berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang dari kampus Kemenak, IAIN, UIN, ataupun Universitas Kristen, tidak bisa daftar di sini karena teman-teman yang dari Universitas Agama itu dari Kemenak, bukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu dari Kementerian Agama. Jadi teman-teman tidak bisa masukin yang keterangannya untuk kampus Merdeka BUMN. Oke, kemudian mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3, D4, S1 atau belum yudisium serta bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu MSIB berlangsung dengan ketentuan semester sebagai berikut pada program dimulai. Nah, jadi teman-teman yang D2 minimal semester 3, D3 minimal semester 4, D4 dan S1 minimal semester 5. Misal teman-teman ini sudah punya rencana untuk yudisium, tapi teman-teman mau ikut program magang, jangan dulu yudisium. Setelah program magang selesai, baru teman-teman laksanakan yudisiumnya. Seperti itu maksudnya. Nah, data mahasiswa terdaftar di PD Dikti dan memiliki kesesuaian antara nama di PD Dikti dengan nama di KTP. Ini mirip dengan magang dari Kampus Merdeka ya. Yang namanya juga Kampus Merdeka yang bekerja sama dengan BUMN. Mahasiswa dengan nomor induk siswa nasional yang terdaftar di Dapodik dan sudah diverifikasi di akun Kampus Merdeka. Nah, jadi ini sudah diverifikasi di akun Kampus Merdeka. Jadi teman-teman yang sudah daftar pernah magang Kampus Merdeka dari Kemdikbud, Kemenristek Dikti itu bisa langsung daftar di sini karena sudah diverifikasi. Kualifikasi khususnya apa? Mahasiswa diharapkan menjalani program secara penuh waktu, full time, serta berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB hingga selesai. MSIB. Yang kedua, siap melakukan perjalanan lintas kabupaten, kota, provinsi jika diperlukan sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra, serta bersedia melakukan vaksinasi booster untuk keperluan mobilisasi. Nah, yang ketiga, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, penerima KIP, Kartu Indonesia Pintar, penerima beasiswa lainnya dari Kemendikbudristek, seperti mungkin beasiswa unggulan ataupun LPDP, dapat mengikuti program magang dengan ketentuan besaran bantuan biaya hidup yang diterima merupakan selisih dari bantuan biaya hidup yang terima dari beasiswa Kemdikbudristek. Menyatakan diri untuk bisa berkomitmen selama menjalani program. Jadi teman-teman yang berencana untuk part-time nggak bisa. Kalau kampus Merdeka teman-teman perlu full-time. Luangkan waktu, jadi mungkin yang masih kuliah, ada jadwal kuliah dipikir-pikir lagi. Kemudian teman-teman perlu ada persiapan untuk keluar kota jika diperlukan, siap vaksin booster, karena untuk naik pesawat perlu vaksin booster ya. Nah, sertifikat vaksin booster, kemudian yang bagi penerima beasiswa bidik misi, ada selisih bantuan biaya, itu pasti nanti akan dikalkulasi langsung oleh BUMN. Menyatakan diri untuk bisa berkomitmen selama menjalani program, jadi jangan setengah-setengah, baru aja jalan 1 minggu sudah, pengen berhenti. Jangan ya. Dokumen persyaratannya bisa lihat di sini, ada kurikulum vitae, daftar riwayat hidup teman-teman, transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM, foto atau scan KTP, dan sertifikat pengalaman organisasi opsional. Jadi yang opsional hanya yang nomor 6, yang lainnya wajib. Oke, itu untuk kriteria dari jenis magangnya. Ada magang umum, magang santri, magang Indonesia Global Talent Internship, dan ada Kampus Merdeka BUMN. Ya, kita lihat di sini lagi, seleksi dan penerimaan. Cara melihat status pendaftaran. Oke, ini di bagian akun ya, ada status lamaran tadi. Bagian akun nanti akan ada status lamaran, bisa dicek di situ. Bagaimana selanjutnya? Pelaksanaan program onboarding course. Oke, harus reload lagi nih. Oke, lihat di sini.
untuk melihat onboarding course kamu. Kalau misalnya sudah lolos dari perusahaannya. Ini kalau teman-teman sudah lulus dari perusahaannya, bisa nanti kita coba lihat lagi kalau teman-teman sudah selesai mendaftar. Oke, tentang Magenta, kita lihat lagi apa yang bisa kita ulik dari sini. Ini jenis program magangnya tadi ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa kita lihat. Lowongan tersedia tadi bisa lihat sendiri ya teman-teman di lowongan magang. Nah, ini lowongan magang, silakan teman-teman lihat nanti. Kita ulik dulu ke pusat informasinya. Kita baca dulu pusat informasi. Cari informasi di sini. Ayo kita baca. Apakah saya bisa mendaftar lebih dari satu lowongan? Tidak. Setiap peserta hanya diperkenankan mendaftar satu kali saja selama periode pendaftaran dibuka, jadi cukup satu kali. Mengapa saya tidak mendapatkan email verifikasi? Pastikan terlebih dahulu email dan nomor KTP yang didaftarkan tidak salah dalam penulisan. Nah, penting. Kenapa? Karena saya biasanya kalau buat kegiatan, ada saja yang masukin email itu kurang @gmail.com tidak ada @nya. .com jadi koma, yang harusnya titik com, jadinya koma com, tidak masuk. Ada juga yang com tapi dia cuma tulis co, m-nya lupa, tidak akan masuk emailnya. Jadi benar-benar teman-teman tuh kalau sudah daftar seperti ini perlu teliti, karena bisa tidak masuk, lah terus gimana? Nah, terus tidak bisa masuk, NIK kalian sudah dianggap sudah daftar, masalah kan jadinya. Jadi sebelum daftar benar-benar cek dulu sebelum klik daftar, pastikan tidak ada kekeliruan di situ. Cek secara berkala seluruh folder email. Jadi lihat inbox, lihat spam, lihat all email, mungkin dia nyangkut di mana gitu. Apabila setelah 2 kali 24 jam, email verifikasi tidak diterima, lakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan KTP dan alamat email yang sama dengan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau alamat emailnya beda, nanti dianggap teman-teman sudah pernah buat akun. Jadi gunakan alamat email yang sama dengan sebelumnya. Apakah ada biaya pendaftaran? Tidak. Jadi gratis, free. Kalau ada yang minta biaya pendaftaran berarti itu pungli. Bagaimana cara saya mendaftarkan diri? Tadi saya buat ya, lengkapi masuk akun, lengkapi dokumen, kemudian klik daftar. Bagaimana status pengisian data dan upload dokumen pendukung pada portal jika saat di tengah-tengah saya mengisi terdapat kendala jaringan atau energi listrik? Nah, jika pada saat terjadi gangguan listrik, network, proses pengisian belum disimpan, maka data yang telah diinput akan hilang. Maka dari itu, disarankan agar melakukan penyimpanan secara berkala atau pada saat melakukan pengisian sebelum mengisi tab isian selanjutnya. Jadi, setiap teman-teman sudah isi data, save dulu. Setiap isi data, save dulu. Karena kita tadi lihat berapa kali reload. Ya, berapa kali reload, berapa kali kita harus loading. Ini banyak ya, jadi ini kita ulik aja kenapa biar jelas. Apa itu magang umum? Nah, magang umum tadi kita sudah baca ya, yang sudah ada list-listnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia keterangannya bagi mahasiswa aktif serta fresh graduate dengan durasi yang variatif, ada 1 bulan hingga 12 bulan. Apa saya bisa memilih posisi magang onsite yang tidak sesuai dengan domisili? Misalnya teman-teman dari Jakarta pengen ngambil di Bandung. Ya, namun seluruh biaya yang ditimbulkan menjadi beban peserta magang. Nah, teman-teman yang bertanya, apakah saya akan dapat uang transport kalau saya dari kuliah di Jakarta, mungkin mengambil magangnya di Bandung? Sudah terjawab di sini. Boleh, tapi teman-teman tidak dapat biaya transportasi. Seluruh biaya transportasi ataupun tempat tinggal itu teman-teman tanggung sendiri. Jadi sebaiknya teman-teman ambil daerah magang yang di tempat daerah tinggal teman-teman. Kemudian, apakah posisi magang yang saya pilih harus sesuai dengan bidang atau jurusan? Cek. Ya, untuk lolos verifikasi dan seleksi administrasi, bidang atau jurusan kamu harus sesuai. Dari teman-teman di situ yang diminta teknik, teman-teman dari ekonomi, fix tidak lolos verifikasi. Kalaupun lolos, itu mungkin ada miss. Bisa jadi teman-teman nanti di seleksi selanjutnya ataupun pada saat program magang, mungkin bisa saja dibatalkan atau tergantung kebijakan perusahaan. Tapi kalau misalnya dari sistem, otomatis pasti langsung ke tidak lolos kalau sistem mengecek. Apakah peserta magang masih bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus selama pelaksanaan magang? Bisa.
Namun, apabila masih ada kegiatan perkuliahan di kampus, peserta diharapkan untuk melapor kepada Divisi Sumber Daya Manusia dan mengatur waktu agar perkuliahan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Nah, misalnya nih, teman-teman kan ada yang ngambil program magang Kampus Merdeka harus full time. Bisa aja kalau teman-teman nanti infokan ke Human Capital di bagian kampus untuk bisa mengatur waktunya. Mungkin teman-teman bisa magang full time tapi di hari-hari tertentu. Jadi benar-benar komunikasi aja. Komunikasi itu penting. Apa saja kriteria pendaftaran magang umum? Nah, tadi kita sudah buka ya. Ini kriterianya yang ditanya jawab. Jadi tentang Magenta juga kita bisa lihat secara detail apa saja kriterianya, data apa saja yang diperlukan. Ini hanya secara sekilas diulang lagi. Kemudian, mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja yang dapat mengikuti program magang santri? Seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi atau universitas Islam yang berafiliasi dengan pesantren. Jadi yang ada pesantrennya. Jadi teman-teman bisa cek ada tidak perguruan tinggi teman-teman itu punya afiliasi dengan pesantren. Tapi saya lihat di AGBMN ada beberapa yang tidak masuk. Jadi teman-teman silakan kontak email jika memang seharusnya perguruan tinggi masuk atau universitas itu masuk, bisa jadi ditambahkan di dalam list yang informasi akademik. Apakah pilihan perusahaan dan posisi magang harus sesuai dengan bidang? Sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang menerima posisi magang yang berasal dari jurusan apapun, ada juga perusahaan yang membuka lowongan magang untuk jurusan tertentu. Jadi emang dicek, nanti kita akan cek ke lowongan magang. Nah, ini untuk magang santri ya. Ini untuk magang santri. Kita masuk ke pertanyaan di bagian magang santri nih. Apakah peserta magang masih bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus selama pelaksanaan magang santri? Bisa, maksimal 2 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi teman-teman yang dari santri, ini beda ya. Tadi yang saya buka sebelumnya itu untuk magang umum, ini sekarang magang santri nih. Maksimal 2 kali dalam 1 minggu, teman-teman bisa ikut kegiatan perkuliahan. Mengapa santri harus magang di BUMN? Santri diharapkan mendapat penguatan pengetahuan, skill, serta experience sebagai bekal untuk bekerja nantinya. Program magang santri memberikan ilmu praktis dalam dunia kerja yang tidak diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Apa saja kriteria pendaftaran magang santri? Oke, minimal semester 5 dan semester 7. Sama seperti yang tadi sudah kita lihat di tentang Magenta. Oke, ini tentang magang santri. Sekarang kita cek apakah ini tentang Global Talents. Betul ya, ini tentang program Global Talents. Jadi teman-teman bisa lihat di sini keterangan nomor 1 ini untuk secara keseluruhan apa itu magang BUMN. Yang kedua ini untuk magang umum. Yang ketiga untuk magang santri. Yang keempat untuk Indonesia Global Talent Internship. Kita lihat apa saja kriteria pendaftaran program Indonesia Global Talent Internship. Nih, mahasiswa aktif S2 dan S3 luar negeri, atau lulusan S2 luar negeri yang belum bekerja, sehat jasmani dan rohani, berkomitmen melaksanakan kegiatan program selama 3 bulan. Nah, kalau teman-teman masih tinggal di luar negeri, gimana biaya perjalanan dan asuransinya? Tidak, program magang akan dilakukan secara daring, sehingga peserta bisa melakukan kegiatan internship dari manapun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini beda. Jadi teman-teman jangan, Kak, tadi saya dengar katanya kakak awalnya bilang harus onsite, terus ini daring. Nah, onsite itu ya kita lihat aja dari lowongan magang, keterangannya apa. Apakah dia bekerja di tempat atau dia bisa online. Tapi kebanyakan sekarang kan onsite atau bekerja langsung di kantor. Nah, ternyata untuk Global Talent Internship, karena ini khusus untuk yang luar negeri, jadi teman-teman yang dari misalnya sekarang ada di Amerika. Nah, teman-teman tidak perlu pulang ke Indonesia untuk ikut magang, teman-teman bisa kerja secara daring. Ini sesuai dengan yang ada tertera di pusat informasi. Apa itu Indonesia Global Talent Internship? Oke, teman-teman bisa baca ya. Ini kok saya bacakan banyak, silakan baca sendiri keterangannya. Kemudian perusahaan BUMN mana saja yang terlibat dalam program Indonesia Global Talent Internship? Wah, teman-teman gampang nih yang Indonesia Global Talent Internship, tinggal di lowongan magang nanti copy aja nih PT Bank Mandiri. Copy, lihat apa yang teman-teman tertarik. Ada sampai M ya, berapa perusahaan nih? Sekitar 13 ya. Sekitar 13 perusahaan yang bisa teman-teman daftar. Oke, jadi ini untuk pusat informasinya. Kalau cek sertifikat bagi teman-teman yang sudah selesai.
Nah, kita ke lowongan magang. Kita cek lowongan magang apa yang bisa kita ulik di sini. Nah, ini onsite bisa dilihat bersertifikat. Kalau saya sih lebih tertarik, teman-teman kalau ada yang cocok, ambil yang bersertifikat aja. Ambil yang bersertifikat karena dibutuhkan untuk nanti bekerja. Ini kan bekerja dari kantor. Kalau yang magang kampus Merdeka bisa filter yang online sama onsite, tapi di BUMN tidak ada filter itu ya. Jadi teman-teman silahkan cari saja. Oke. Apakah ada yang online? Coba kita cari yang mandiri ya. Bank Mandiri tadi kita cari yang untuk global. Indonesia Global Talent. Cari lowongan. Keterangan, maaf lowongan tidak ditemukan. Oh, apakah sudah penuh atau lowongannya belum tersedia? Saya tidak tahu ya. Terkadang cepat itu sudah penuh. Berarti yang global talent tidak bisa. Kampus Merdeka. Kita cari yang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka juga tidak ada ditemukan. Oke, mungkin sudah penuh ya. Ini sudah tanggal 29 soalnya. 26, 27, 28, 29 udah 4 hari berjalan. Magang santri juga tidak ada. Magang umum. Oke, teman-teman. Jadi magang umum yang masih ada ya. Ternyata magang santrinya juga tidak ada ini. Nah, saya tidak tahu apakah tidak ada atau bakal ada nanti. Teman-teman cek aja secara berkala. Soalnya saya tidak tahu nih informasi kapan ditutupnya. Kalau kemarin kan di IG-nya awalnya ditutupnya tanggal 23, tapi websitenya baru bisa diakses tanggal 25. Jadi saya tidak tahu kapan penutupannya. Kalau di waktu untuk bukan magang FHCI ya, tapi untuk loker, lowongan kerja yang kemarin, lowongan besar-besaran dari BUMN, FHCI BUMN itu memang cepat sekali perusahaan itu tercukupi kuotanya. Nah, kalau di Kampus Merdeka, ada perusahaan-perusahaan yang baru masuk di terakhir-terakhir, ataupun perusahaan-perusahaan yang awalnya belum ada di list, di tanggal berapa nanti ada listnya. Jadi teman-teman ya cek aja secara berkala. Ternyata memang tidak ada ya. Saya cek magang santri, apakah jaringan saya? Oke, tidak ada memang. Jadi tinggal magang umum. Nah, tinggal magang umum yang tersedia. Oke, misalnya BNI ya, kita cek. Jenjang pendidikan S1 semua jurusan. Nah, ini bisa nih untuk semua jurusan. Berarti teman-teman jurusan manapun, kalau misalnya diverifikasi, insya Allah lolos. Kegiatan ini akan dilaksanakan di kantor penugasan Anda melamar. Oke, ini di Kota Bandung. Berarti kalau teman-teman lamar di Kota Bandung, lihat kotanya ya, ini Kota Bandung. Berarti teman-teman harus ke Bandung kalau yang di luar Bandung. Jadi ada keterangannya kota apa, seperti itu. Ada sertifikatnya juga. Coba ya, kita lihat. Daftar magang bisa nggak? Harus login dulu ya. Nah, teman-teman yang mungkin punya akun, silahkan dicoba aja. Nah, ini nggak ada keterangan lebih lanjutnya, cuma langsung daftar. Seperti itu. Oke, teman-teman, jadi untuk info magang dari HPACI BUMN ini, silakan teman-teman coba dulu. Nah, kalau saran saya memang setiap kita punya informasi baru, buka dulu semua yang ada di website. Jadi teman-teman tidak ketinggalan informasi, keperluan apa aja, karena biasanya di situ sudah dimasukin semua info-infonya. Nah, jika ada kendala ataupun masalah, teman-teman bisa tanyakan langsung ke email admin@fhcibumn.com. Sampaikan kendalanya apa dengan sopan, nama kalian juga jangan lupa disebutkan, kemudian kendala dan ucapkan terima kasih di akhir, ya, oke. Nah, ini untuk cek sertifikat kalau sudah lolos. Oke, sekian informasi tentang magang BUMN, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga lolos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.